Nah, apa saja hal-hal yang membuat seorang boleh melaksanakan jamak pada saat dia mukim? Yang pertama adalah karena dia sedang sakit. Sakit ini membolehkan orang untuk menjamak. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu bisa dijamak? Ya, di dalam hadis disebutkan, hadis diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i ini ya. Nah, ini berkisah tentang seorang perempuan yang mengalami haid. Ya, tepatnya itu bukan haid karena dia merasa haid itu, yaitu istihadah. Ya, karena dia merasa haid, karena haidnya karena banyak, maka dia mengalami istihadah karena banyak istihadahnya, maka dia merasa itu haid. Ya, maka dia bertanya kepada Nabi SAW tentang istihadah yang dialami. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, jika kamu sanggup antu akhiril duhra wa tu'azil asra thumma taghsili hina tadhurin wa tusalli duhra wal asra jami'an. Jika kamu sanggup untuk mengakhirkan waktu duhur dan menyegerakan waktu asar, kemudian kamu mandi sebelum salat itu, maka kamu lakukan salat duhur dan asar secara jamak, maka itu yang pertama ya. Jadi mengakhirkan waktu duhur di waktu asar, asar diawalkan, kemudian mandi sebelumnya, kemudian baru sholat jamak antara duhur dan asar. Kemudian yang kedua adalah tsumma tuakhirinal maghriba wa tu'azzilinal isya'a tsumma taghtasilan wa tajtami'u baina sholatain. Nah, kemudian kalian atau kamu mengakhirkan waktu maghrib sehingga mungkin masuk waktu isya atau akhir waktu maghrib, kemudian kamu segerakan waktu isya, sehingga dilaksanakan di awal waktu isya, kemudian kamu mandi sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu menjamak antara dua sholat tersebut, yaitu sholat maghrib dan isya. Nah, ini dilakukan di waktu akhir dari waktu maghrib atau awal waktu isya. Adapun subuh ini tidak bisa dijamak. Nah, dia dilakukan sendiri, kemudian hendaknya sebelumnya dia lakukan mandi. Ini ditetapkan Rasulullah SAW dengan kata beliau, fa'in qawaiti, jika kamu sanggup, jika kamu kuat. Tetapi jika tidak kuat untuk melakukan itu, maka dia boleh untuk sholat duhur dan asar jamak, kemudian maghrib isya jamak, kemudian subuh tidak, dengan tanpa disertai mandi dulu. Ini berlaku bagi orang yang mengalami istihadah dalam jumlah banyak, atau istihadah yang terus menerus sehingga dia mungkin kesulitan untuk melakukan sholat. Secara tepat waktu atau pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Nah, kondisi orang yang istihadah ini adalah kondisi orang yang tidak normal, dengan kata lain tidak sehat, atau kata lain ada dia sakit. Maka jika orang istihadah, yaitu orang yang sakit, itu diperbolehkan untuk menjamak sholat tersebut, maka demikian juga sakit-sakit yang lain. Nah, ini biasa disebut sebagai metode kias. Jadi dikiaskan dari orang yang istihadah, karena orang istihadah ini adalah sakit, maka sakit-sakit lain yang menyulitkan bagi yang bersangkutan untuk melakukan sholat tepat pada waktunya, maka dia diperbolehkan untuk menjamak. Nah, kemudian yang kedua adalah kondisi ketika hujan. Hujan kadang-kadang kita terhalang untuk pergi ke masjid. Karena apa? Karena deras atau mungkin becek atau bahkan mungkin banjir. Nah, di sini ketika hujan kita diperbolehkan untuk menjamak sholat walaupun kita sedang tidak bepergian. Nah, seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa annan Nabi SAW bil Madinah. Sesungguhnya Nabi SAW sedang berada di Madinah. Artinya tidak sedang bepergian, beliau sedang di Madinah. Maka beliau sholat sab'an wa thamanina. Beliau sholat sebanyak 7 kali dan juga 8 kali. Artinya 7 kali ini adalah sholat maghrib dan isya yang digabung. 3 dan 4 dari 7. Kemudian sholat yang sama nina, itu adalah sholat yang 8 kali, yaitu menggabung antara duhur dan asar. Duhur 4 kali, asar 4 kali. Nah, kemudian beliau menjamak sholat-sholat tersebut bukan karena bepergian, tapi karena beliau berada di Madinah, artinya saat mukim. Maka ada sahabat yang bertanya, yaitu Ayub, la'allahu fi lailatul matirah,
barangkali saat itu adalah malam yang hujan, ya, atau barangkali saat itu adalah keadaan yang hujan. Maka dijawab oleh Ibn Abbas, asa, bisa jadi, ya, bisa jadi. Artinya bisa jadi itu memang belum menjadi sebuah kepastian, ya, belum menjadi sebuah kepastian bahwa itu terjadi pada hujan. Tapi dia memperkirakan bahwa hal itu terjadi karena hujan. Nah, karena perkiraan ini, ya mungkin ya di dalam masalah ini bisa dikatakan don itu artinya adalah dugaan yang kuat, maka bisa kita anggap sebagai sebuah sebagai sebuah hal yang bisa dipakai atau sebuah hal yang bisa dijadikan sebagai dalil. Jadi kemungkinan besar bahwa saat itu adalah saat hujan, ya, sehingga beliau melakukan jamak secara mukim, nah itu diperbolehkan. Nah, sebuah contoh ketika waktu duhur hujan deras sehingga tidak bisa ke masjid, maka kita berangkat ke masjid pada waktu asar kemudian menjamak antara duhur dan asar di masjid tersebut. Nah, demikian juga waktu maghrib dan isya. Ketika maghrib tidak bisa dilakukan karena hujan deras, maka kita berangkat ke masjid di waktu isya, maka kita menjamak antara maghrib dan isya di situ. Nah, inilah contoh jamak ketika kita berada di dalam mukim, yaitu saat hujan. Kemudian berikutnya adalah pada saat kita mengalami kesulitan. Nah, kesulitan ini memang secara definisi ini mungkin orang berbeda-beda. Jadi kesulitan itu adalah sebuah keadaan yang tidak mudah, di mana orang sulit untuk melakukan di waktu yang telah ditentukan. Dan ini memang tidak ada ketentuan sulit yang bagaimana, karena ukuran kesulitan ini memang bisa jadi relatif antara per orang. Ya, orang satu mengatakan begitu aja kok sulit, nah tapi yang bersangkut mengatakan saya ini sudah sulit, gitu ya, atau repot, gitu ya. Gitu aja repot, yang lain mengatakan ini sudah repot sekali, gitu. Jadi ukuran ini lebih bersifat kepada ukuran pribadi atau ukuran masing-masing, di mana dia memang merasa sulit untuk dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Contoh, ketika dia punya hajat di mana tamu sangat banyak, nah sulit untuk meninggalkan tempat, maka dia diperbolehkan untuk menjamak. Kemudian mungkin ada pekerjaan yang banyak, kemudian dia sulit untuk meninggalkan karena mungkin dikejar target atau dikejar sesuatu, maka dia lakukan dengan jamak. Nah, ini juga didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nah, dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa jama'a Rasulullah SAW bainal dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a bil Madinah fi ghairi khaufin wala matar. Ya. Rasulullah SAW telah menjamak di antara duhur dan asar dan maghrib dan isya di Madinah. Artinya tidak sedang bepergian. Ya, fi ghairi khaufin, bukan karena khauf. Nah, khauf itu artinya bukan karena takut atau peperangan, ya, bukan karena bencana, ya, tapi karena sebab yang lain yang akan disebutkan. Bukan karena takut, ya mungkin karena bencana atau peperangan atau yang lain yang merasa ketakutan, dan juga wala matoren, dan juga bukan pula karena hujan. Jadi kondisinya normal, nggak ada hujan, nggak ada peperangan, nggak ada bencana. Nah, terus ditanyakan oleh sahabat yaitu kepada Ibnu Abbas, lima fa'ala dzalik, mengapa beliau melakukan itu? Jadi beliau Rasulullah, kenapa beliau lakukan itu? Yaitu menjamak bukan karena takut, bukan karena hujan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan kaila yukhrijal ummatahu, agar beliau tidak menyusahkan kepada umatnya. Artinya bahwa beliau memberi contoh kepada umatnya untuk bisa mendapatkan keringanan atau agar umatnya tidak menjadi susah, ya, agar umatnya tidak merasa berat untuk melakukan sholat itu. Maka beliau contohkan untuk menjamak sholat itu di saat kharaj, yaitu di saat ada kesulitan atau kesusahan. Di mana kesulitan atau kesusahan ini bisa jadi tadi disebutkan mungkin karena ada hajatan, ada pekerjaan atau hal-hal lain yang membuat dia merasa berat untuk melakukan pada waktunya, maka disitulah rukhsah untuk menjamak sholat itu bisa diberikan. Nah, ini adalah salah satu wujud dari betapa mudahnya syariah ini kita jalankan. Dan kalau kita telah merasa berat terhadap sebuah ketentuan syariah, maka kita jumpai ada rukhsah yang membuat kita merasa lebih mudah atau lapang di dalam menjalankan itu. Nah, ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka hendaklah kita tidak merasa bahwa syariat ini kok berat. Nah, ternyata semua bagian dari syariah itu ada
keringanan-keringanan jika kita memang berat untuk menjalankan, termasuk diantaranya puasa, haji, atau yang lain-lain juga demikian. Nah, kemudian berikutnya seperti yang disebutkan tadi adalah saat hujan, kemudian saat khauf ya. Saat khauf ini diperbolehkan untuk menjamak, misalnya terjadi peperangan atau terjadi bencana sehingga sulit untuk dilakukan pada waktunya, maka boleh dilakukan secara jamak ya. Ya, baik.